Aku kepikiran gini, mungkin orang-orang yang berkelas di mata aku itu nggak mungkin berkomentar seperti itu di komentar orang lain. Sepakat. Jadi Sepakat aku banget. bisa menyimpulkan bahwa orang-orang yang mungkin meluapkan amarah atau kebencian di kolom komentar atau bisa main fisik bahkan, Betul. berarti isi hati dan pikirannya berarti ada yang nggak beres dong. Nah, kalau menurutku ya, ini sudah menjadi stylenya orang-orang yang mungkin Gen Z ya. Gen Z ataupun orang-orang yang digital native. Mereka itu seringkali ketika mereka komen di media sosial, itu mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi. Jadi daripada pola pikir, menurutku lebih kepada semacam kayak karakter satu generasi ya gitu ya. Yeah. Karena mereka pikir kita cuma ketemu di media sosial kok, kita nggak akan ketemu di dunia nyata kok. Dan orang-orang kayak gini, aku yakin ketika ketemu di dunia nyata, mereka nggak akan pernah komentar buruk gitu maksudnya. Artinya ada semacam kayak sesuatu yang berbeda antara orang tuh ketika di media sosial dan ketika dia di dunia nyata. Alias di dunia nyata dia mungkin mikirin konsekuensinya sih. Tapi kalau di dunia media sosial mereka merasa benar-benar kayak nggak ada konsekuensi ketika di sana. Nah itu maksudnya. Contoh misalnya ya, nih berapa banyak yang kita sadar bahwa saya ketika Gen Z misalnya, ketika dia suka sama seseorang dia nggak harus follow seseorang itu misalnya, walaupun dia ngefans banget sama seseorang. Oh iya. Beda dengan milenial kalau misalnya suka sama seseorang ya dia akan follow, walaupun dia nggak appreciate dengan karya-karyanya, tapi dia cuma bilang ya aku suka sama dia aja, aku follow. Tapi kalau Gen Z kayaknya nggak deh, dia nggak perlu itu, dia nggak perlu follow, dia nggak pernah untuk loyal pada satu brand misalnya, dia sangat sensitif sekali terhadap harga dan hal-hal yang bersifat distraktif yang lainnya. Dan menurutku itu juga terjadi pada fenomena orang komen-komen itu. Mereka benar-benar nggak ngerti atau benar-benar have no clue sebenarnya tentang apa sih konsekuensi kalau aku komen ini, apa konsekuensi bagi orangnya, apa konsekuensi kalau aku ketemu dia dan seterusnya. Dan aku sepakat dengan pernyataan Mas Bilal tadi, kalau ada orang sudah sampai di titik bahwa dia tuh bijak, dia tuh punya isi atau dia punya sesuatu untuk dia dalam tanda kutip dia jual gitu maksudnya, ya dia nggak perlu komen seperti itu. Makanya kan aku sering bilang sama beberapa teman-temanku, lihat nih, kalau ada kejadian sesuatu yang nggak suka, minimal aku nggak akan komen seperti itu. Kenapa aku nggak komen seperti itu? Karena itu nggak akan nolong dia. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua itu juga nggak akan nolong aku. Yang ketiga malah memperkeruh suasana.